Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Habib Andiga dengan NIM 7012300301. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sebuah aplikasi bernama Katalog Buku. Katalog buku ini adalah solusi digital untuk mengelola koleksi buku pribadi dengan tampilan yang bersih dan modern. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menelusuri katalog buku dari berbagai sumber, menyimpan dan memberikan catatan di buku favorit, dan mengakses informasi lengkap tentang buku tersebut. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang fitur-fitur aplikasinya, saya ingin memperlihatkan logika yang ada di belakang aplikasi katalog buku ini. Di sini saya membuat folder aset, model, provider, screen, service, widget. Sedikit tentang provider. Konsep provider itu adalah cara mengelola data yang berubah dalam aplikasi dan memperbarui tampilan secara otomatis ketika data tersebut berubah. Singkatnya itu, dengan provider ini semua data itu kita bisa akses dari berbagai halaman tanpa perlu mengirim data secara manual. Provider yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama ini book provider. Ini saya gunakan untuk mengambil data buku dari Google Books API. Lalu ada theme provider untuk mengatur tema, light mode atau dark mode. Atau bahasa Indonesianya itu mode siang dan mode malam. Yang terakhir ada user provider. User provider ini saya gunakan untuk menyimpan foto profil, nama, dan NIM bagi yang ingin mengganti. Dan sudah digunakan set preference, jadi saat aplikasi ditutup, history, apa terakhir yang akan kita ubah, misal profil, nama, atau NIM, tidak akan hilang. Mungkin itu saja untuk tema dan logika di belakang aplikasi. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada. Baiklah, sekarang kita sudah di beranda handphone dan sudah ada aplikasi katalog buku yang baru saja saya install. Mari kita buka. Pertama-tama, saya ingin mendemonstrasikan untuk mencari buku-buku yang viral akhir-akhir ini untuk melihat apakah Google Books API telah diterapkan dengan baik. Misal buku Animal Farm dari George Orwell. Lalu seni mengelola masa muda mungkin. Dan terakhir kita coba mencari Atomic Habits. Ada dari James Clear. Dan tersimpan di buku favorit saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur CRUD dan melihat apakah fitur tersebut berjalan dengan baik. Di fitur CRUD ini kita bisa menambahkan catatan, melihat catatan, mengedit catatan yang sudah ada, ataupun menghapus catatan tersebut. Lalu, untuk melihat apakah penyimpanan lokal berhasil diterapkan, saya akan mencoba mengganti foto profil juga, selain catatan yang sudah kita tambahkan tadi. Nama, dan NIM.
Mungkin kita coba membuatnya mode gelap, lalu kita tutup aplikasinya untuk melihat apakah penyimpanan lokal berhasil diterapkan. Oke, berarti penyimpanan lokal menggunakan database SQLite dan share preference telah berhasil diterapkan. Untuk error handling, saya akan mencoba mencari buku yang tidak ada dengan mengisi contohnya titik-titik atau koma. Error handling buku yang tidak ada telah diterapkan dengan baik. Lalu kita coba matikan data seluler. Error handling pada saat tidak memiliki koneksi internet juga berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja fitur-fitur utama yang bisa saya demonstrasikan. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video demonstrasi dari saya. Selanjutnya untuk kesimpulan. Melalui pengerjaan proyek ini, pemahaman tentang fundamental Flutter seperti state management tadi dengan provider, API integration, dan SQLite database untuk mobile application ini telah berhasil dijalankan dengan baik. Adapun rencana pengembangan, mungkin terdapat beberapa fitur yang dapat ditambahkan, seperti filter dan sort, yaitu filter buku berdasarkan status baca, ya, dengan status belum dibaca, sedang dibaca, maupun status yang sudah selesai. Dan mungkin fitur kedua ada kategori koleksi, yaitu fitur untuk memberikan label, yang dimana tujuannya untuk membedakan status setiap buku. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.